Mustahil melihat ini dengan mata telanjang. Sekalipun dekat, ini hanya akan mencabik-cabik Anda sebelum Anda menyadari apa yang sedang terjadi. Seperti yang mungkin sudah Anda duga, kita berbicara tentang lubang hitam. Anda mungkin bertanya pada diri sendiri, apalagi yang bisa dibahas seputar topik ini, karena setiap video ke-10 di YouTube didedikasikan untuk lubang hitam tertentu. Ini benar, tetapi dalam rilis ini, saya akan mendorong semua lubang hitam bersama-sama dan melihat apa yang terjadi. Apakah hal seperti itu mungkin? Akankah monster yang muncul benar-benar menyerap seluruh materi di alam semesta? Adalah kenyataan, lubang hitam masih bisa dilihat, tetapi hanya dalam bentuk yang ada sekarang sebelum ia lahir. Kebanyakan lubang hitam adalah bintang yang sudah punah, yang massa dan kepadatannya begitu besar sehingga cahaya pun tidak dapat lepas dari permukaannya. Lainnya terbentuk dari tabrakan bintang individu. Menurut para ilmuwan, beberapa lubang hitam muncul segera setelah Big Bang. Sekarang telah terbukti bahwa di pusat banyak galaksi terdapat lubang hitam supermasif, jutaan kali massa matahari kita. Mungkin ada pengecualian, tetapi tidak ada yang bisa memverifikasi ini. Mempertimbangkan bahwa ada sekitar 200 miliar galaksi di semesta, massa total semua lubang hitam tampak sangat besar. Tapi itu tidak semua. Di galaksi elips, sekumpulan lubang hitam bisa muncul. Seperti bintang, mereka berbaris dalam orbit elips di sekitar pusat galaksi. Banyak dari mereka akhirnya jatuh ke arah lubang supermasif di tengah dan diserap olehnya. Sebagian besar objek dari kumpulan ini adalah sistem biner, di mana dua lubang hitam berputar satu sama lain. Pasangan seperti itu dalam banyak kasus ditakdirkan untuk bertabrakan. Peristiwa pertama yang diamati oleh para ilmuwan terjadi antara lubang hitam 36 massa matahari dan saingannya dari 29 massa matahari. Raksasa yang dihasilkan masing-masing seharusnya berjumlah 65 massa matahari, tetapi tumbukan itu begitu kuat sehingga sejumlah besar materi seberat 3 matahari kita tersebar dalam bentuk energi miliaran tahun cahaya ke luar angkasa. Tabrakan itu sendiri sangat cepat dan terjadi dalam sepersekian detik. Dalam waktu singkat ini, lubang hitam ini melepaskan lebih banyak energi daripada semua bintang yang diamati di alam semesta. Terlepas dari kekuatan peristiwa ini, suasana benar-benar sunyi dan tidak terlihat karena cahaya tidak bisa lepas dari permukaan lubang hitam. Tanda utama yang digunakan para ilmuwan untuk mengidentifikasi tabrakan serupa adalah gelombang gravitasi. Mereka adalah osilasi ruang itu sendiri yang timbul karena kehadiran objek supermasif. Mereka terlihat seperti riak air dari batu yang dilemparkan. Cara lain untuk menangkap tabrakan lubang hitam adalah dengan mengukur sinar X yang tidak terlihat oleh mata manusia tetapi terlihat oleh perangkat khusus. Dengan cara ini, dimungkinkan untuk mendeteksi penggabungan sebanyak 3 lubang hitam. Hasilnya, saat kami merekam gelombang gravitasi dan sinar X yang lebih kuat dan lebih kuat lagi dengan instrumen terestrial, kemungkinan untuk menemukan bahwa pertarungan besar-besaran terjadi di suatu tempat di luar angkasa meningkat. Untungnya, tabrakan seperti itu terjadi jauh dari planet kita dan tidak berdampak ke bumi betapapun kuatnya itu. Setidaknya untuk saat ini, dalam miliaran tahun, Bima Sakti dan galaksi Andromeda diperkirakan akan bertabrakan, membentuk galaksi baru Milkomeda. Jika setelah peristiwa ini, lubang hitam dari galaksi kita tidak terbang jauh ke luar angkasa, ia akan mulai berputar mengelilingi tetangganya di Andromeda. Cepat atau lambat, saatnya akan tiba ketika mereka bergabung menjadi satu lubang hitam supermasif. Sekarang, jarak dari bumi ke lubang hitam supermasif terdekat adalah sekitar 26.000 tahun cahaya yang tidak terlalu berbahaya bagi planet kita. Tapi kita sama sekali tidak tahu di mana lubang hitam raksasa di masa depan akan berada di galaksi yang baru terbentuk. Dengan ukuran potensial dan jarak yang berpotensi pendek dari bumi, segalanya bisa berakhir buruk bagi planet kita. Selain itu, Milkomeda akan terus berotasi melalui luasnya alam semesta yang menarik semua galaksi lain dan lubang hitamnya ke dalam dirinya sendiri. Jadi,
dalam jutaan tahun mungkin ada lebih banyak lubang hitam di Bima Sakti daripada jumlah bintang dan planet. Lagi pula, raksasa supermasif saat mereka berputar menyerap setiap objek luar angkasa yang kurang beruntung menempatkannya di dekatnya. Salah satunya mungkin bumi. Mungkin pada saat itu kita akan dapat meninggalkan planet kita untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Karena galaksi Bima Sakti yang baru terbentuk akan sangat berbahaya, umat manusia mungkin ingin meninggalkan Bima Sakti sebelum peristiwa ini terjadi. Butuh beberapa juta tahun hanya untuk menempuh jarak 100.000 tahun cahaya. Dan ini tidak menjamin bahwa permutasi kosmik di luar galaksi akan menguntungkan kita. Sementara itu, lubang hitam mungkin akan terus bergabung baik di dalam Milkomeda maupun di luarnya. Gelombang gravitasi dan tumbukan akan menghancurkan orbit bintang. Ketika objek apapun di luar angkasa kehilangan orbitnya, ia tidak dapat tetap mengambang bebas untuk waktu yang lama. Ini akan mulai condong ke arah terdekat benda terjauh dengan massa tertinggi. Jika keduanya adalah bintang, maka penggabungannya juga dapat menghasilkan lubang hitam. Bahkan tanpa tabrakan, lebih dari 0,1% dari semua bintang di alam semesta pada akhirnya akan berubah menjadi lubang hitam. Ini berlaku bahkan untuk bintang yang belum lahir. Sisanya hanya akan mengapung dan bersama dengan planet mereka akhirnya ditelan oleh lubang hitam yang tak terhitung jumlahnya di alam semesta. Jika tidak ada yang tersisa di alam semesta selain lubang hitam, mereka juga pada akhirnya akan mulai bertemu satu sama lain. Ini bisa berakhir dengan pembentukan satu lubang hitam raksasa yang akan menelan semua materi yang pernah ada bersama dengan ruang di sekitarnya. Susunan peristiwa seperti itu hanya mungkin terjadi dalam periode waktu yang melebihi seluruh usia alam semesta saat ini. Artinya, lebih dari 13,8 miliar tahun. Tapi ini bisa menjadi kenyataan hanya di bawah kondisi ideal, di mana objek lain tidak mengganggu lubang hitam melakukan kegiatan liciknya. Mengingat banyak faktor lain, ada kemungkinan banyak benda langit yang masih bisa bertahan. Ketika dua objek besar berinteraksi, mungkin ada banyak objek kecil dan tidak penting lainnya di antara mereka. Misalnya, Jupiter dan matahari kita terhubung sangat erat secara gravitasi. Asteroid terdekat mungkin lebih bebas. Namun karena interaksi gravitasi antara matahari dan Jupiter, asteroid dapat terlempar keluar dari tata surya. Mungkin nasib serupa menimpa planet hipotetis lain dari tata surya di sumbernya. Fenomena serupa juga dapat terjadi pada bintang. Interaksi gravitasi antara dua lubang hitam supermasif dapat mendorong 99% dari semua bintang ke ruang intergalaksi. Di sana, bintang-bintang ini relatif berada di luar jangkauan lubang hitam sampai mereka sendiri berubah menjadi diri mereka sendiri. Lubang hitam mungkin akan mulai mengeluarkan bintang dari galaksi dalam waktu sekitar 10 triliun tahun. Itu 10 pangkat 19. Pada saat itu, mereka akan menjadi penguasa utama galaksi. Tetapi sebagian besar materi di alam semesta akan menetap di ruang intergalaksi. Dalam skenario ini, banyak bintang, planet, dan asteroid masih akan ditelan oleh lubang hitam. Mungkin bumi akan berada di antara mereka jika ada yang tersisa pada saat itu. Tapi ini akan menjadi kurang dari 0,1% dari segala sesuatu di semesta seperti yang kita ketahui saat ini. Ada kemungkinan bahwa sebagian besar alam semesta yang masih hidup suatu hari nanti dapat kembali ke perbatasan galaksi. Lagi pula, lubang hitam juga tidak abadi dan bisa menguap dikarenakan sesuatu yang disebut radiasi Hawking. Jika materi baru berhenti mengalir ke dalam lubang hitam, ia akhirnya bisa menghilang sepenuhnya dengan semua materi dari dalamnya menyebar ke seluruh bentangan semesta. Tapi ancaman yang lebih mengerikan mungkin terletak di sini. Ketika lubang hitam menyusut, itu bisa memicu peluruhan vakum. Karena kehilangan massa, ruang hampa sejati dapat terbentuk di dalamnya. Ketika ini terjadi, ia dapat melepaskan pasokan energi yang sangat besar dari kevakuman yang salah, yaitu dari seluruh semesta. Materi yang ada akan runtuh dan hukum fisika akan berubah sepenuhnya. Sebuah dunia baru akan terbentuk dengan kekosongan sejati.
atom dan partikel individu akan terkoyak dan tidak akan pernah bersatu kembali, seperti mendidihkan cairan yang terlalu panas hanya dalam skala universal. Adalah mustahil untuk menghentikan kiamat seperti itu dengan metode apapun, bahkan jika kita tahu tentang hal itu sebelumnya. Namun, mungkin kita seharusnya sudah mencari ruang yang nyaman di antara dua galaksi yang jauh. Bagaimana menurut Anda? Beritahu kami di komentar. Jika Anda menyukai video ini, berikan jempol. Jangan lupa untuk subscribe channel ini jika Anda belum melakukannya. Dan klik bel untuk menerima pemberitahuan tepat waktu tentang rilis video baru yang menarik yang menunggu Anda di depan.